Ana dewa ngangkang jagat nyangking bokor Ada satu cerita dari Pak Mustamim di Tuban. Beliau adalah salah satu kawan subscribernya Lapak Horor. Dan ini adalah cerita ke 246. Kejadiannya itu udah cukup lama, sekitar tahun 90-an. Tapi ada hubungannya dengan satu kejadian yang lebih lama lagi nantinya. Nah, di tahun 90-an itu, di kampungnya Pak Mustamim, sebuah kampung yang masih tergolong pelosok, masih banyak hutan, di mana di situ masih ada satu lapangan kecil itu yang biasa buat ngumpul warga ya. Entah anak-anak bermain atau ya untuk kegiatan umum lah waktu itu. Nah, suatu hari di tahun 90-an itu, ceritanya ada sekelompok debus. Debus kawan-kawan pasti tahu semua ya, ini udah nggak asing. Salah satu kesenian tradisional yang ya cukup dikenal masyarakat luas gitu, terutama di Indonesia, bahkan sampai dunia internasional. Ceritanya mereka itu datang ke situ ya, mereka kayak pemain debus keliling. Kebetulan dulu pas gue kecil juga sempet ada permainan seperti itu yang mampir ke kampung juga kayak gitu. Nah itu datanglah ke kampungnya Pak Mustamim. Tapi sebelum itu, seperti biasa, gue pengen ngucapin banyak-banyak terima kasih buat kawan-kawan subscriber semuanya. Terima kasih buat kawan-kawan yang udah ngasih support, udah ngasih dukungan. Terima kasih juga buat kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya. Gak lupa juga, terima kasih banyak buat kawan-kawan yang udah ninggalin komentar. Balik lagi ke ceritanya Pak Mustamim. Sekelompok pemain debus itu, ya mereka mulai beratraksi di situ. Awal-awalnya itu semuanya lancar aja ya. Seperti biasa, ada yang makan kaca, ada yang tubuhnya itu ditusuk-tusuk pakai jarum kayak gitu. Bahkan ada yang kayak buah kelapa pas dibongkar gitu, oh di dalamnya tuh ada agar-agarnya, katanya seperti itu. Semuanya berjalan lancar sampai pada puncaknya ada satu atraksi. Ini yang mungkin salah satu atraksi yang paling ditunggu-tunggu sebenarnya. Dimana di situ nanti akan ada satu pemain yang kebetulan waktu itu tuh pemainnya tuh anak kecil, usia masih belasan lah, masih remaja. Itu kayak ditutup pakai tikar dari pandan gitu. Dan di sana ada si bapak debusnya ini nggak disebutin namanya, jadi nanti ke depannya kita panggilnya bapak debusnya. Bapak debus tuh kayak ngeluarin sebilah pisau kayak gitu, dan itu ditusukin, ceritanya ditusukin ke si pemain yang tadi yang masih anak itu. Normalnya gue juga pernah nonton yang seperti ini, atraksi ini, itu normalnya. Nah, pisau tadi itu akan menancap di leher, nanti akan keluar darah dan ya baunya amis. Ini mohon maaf ya, ini agak-agak nggak enak. Pokoknya seperti itu, dan pemain itu biasanya akan diputerin gitu, akan dikelilingin sambil nanti salah satu dari anggota pertunjukan itu tuh kayak keliling ngasih apa ya, entah tampah atau topi atau apa itu kayak buat ini ya, nerima sumbangan dari masyarakat yang menonton waktu itu. Lagi mau nusuk waktu itu ceritanya, tiba-tiba si bapak itu kayak kebingungan, berhenti gitu. Bingung ini kenapa, dan ternyata itu gagal. Waktu pisaunya ditancepin kayak gitu, itu bener-bener keluar darah ya. Ya mungkin bapak pemain debus tadi itu lebih tahu kalau ini tuh ada sesuatu yang nggak beres waktu itu. Ini nggak bener nih seperti ini. Akhirnya si bapak tadi pun manggil salah satu anggotanya, ini kenapa nih? Kayak mereka tuh tampak seperti ngobrol-ngobrol dan mukanya tuh kayak terlihat agak panik, terlihat gugup gitu.
Warga pun waktu itu udah ngeh, ini kenapa kok lama ya gitu kan. Tapi warga waktu itu sempet tepuk tangan gitu ya, wah kayak gitu. Dan ternyata bener aja si pemain yang masih anak-anak itu sempet kena pisau, tapi belum dalam ya waktu itu. Untung bapaknya itu udah ngeh kalau ini tuh nggak bener gitu. Jadi kayak ilmunya, anggap aja begitu ya, ilmunya tuh nggak bekerja waktu itu. Dan terjadi sebuah kecelakaan yang sebenarnya itu kecelakaan yang alhamdulillahnya itu bukan kecelakaan yang besar, masih kecil gitu lukanya. Akhirnya si anak tadi langsung dibantu sama warga situ, kayak dicariin apa ya, kayak cariin kendaraan kayak gitu. Kebetulan di situ ada salah satu warga yang ya mungkin cukup mampu gitu ya. Mereka punya kendaraan, diangkut ke sana, dibawa ke sarana kesehatan terdekat, puskesmas atau apa, dibawa ke sana. Nah di situ sih pertama bapak debusnya tuh ikut ke sana. Setelah dilakukan kayak perawatan kayak gitu, akhirnya si bocah pun juga dibawa pulang. Dan di situ akhirnya di salah satu warga tetangganya Pak Mustamim yang kebetulan yang punya mobil waktu itu ngasih ini ya, kayak Mas Pak, mending rombongannya bapak istirahat dulu di sini sampai anak ini tuh sehat gitu. Ini baik banget ya, salah satu tetangganya Pak Mustamim itu. Mending istirahat dulu di sini daripada langsung melanjutkan perjalanan yang ya notabene salah satu dari anggotanya tekan belum sehat gitu ya, baru terjadi kecelakaan. Akhirnya bapak debus itu pun menerima tawaran itu dengan senang hati ya, kebetulan banget. Akhirnya menginaplah mereka di sana selama beberapa hari. Nah, selidik punya selidik. Jadi bapak debus itu juga agak heran. Mereka udah melakukan ratusan pertunjukan, baru gagal itu sekitar 3 kali. Ini yang ketiga kalinya. Tapi yang 2 kalinya itu jaraknya udah lama banget. Dan waktu si bapak debus itu kayak termasuk masih muda gitu, baru awal-awal. Ke belakang-belakang bertahun-tahun melakukan hal seperti itu, berkeliling dari satu kota ke kota yang lain. Itu semuanya baik-baik aja, lancar-lancar aja. Baru hari itu, di tempat itu, di kampungnya Pak Mustamim terjadi seperti itu, di mana saat mau atraksi, mohon maaf ya, kayak ngegorok orang kayak gitu, itu gagal gitu. Itu bener-bener ilmunya tuh kayak hilang, nggak bekerja sama sekali. Dan dari situ si bapaknya tuh penasaran, ini sebenarnya ada apa ya? Nah, si bapak tadi mulai berkomunikasi dengan beberapa warga di sana. Termasuk akhirnya ada dari kayak perangkat desa, ada orang-orang sepuh juga. Itu ikut kayak gabung seperti itu. Intinya ngobrolin lah, apa sih yang sebenarnya terjadi gitu. Tanya-tanya, ini sebenarnya tempat apa ya? Ada sesuatu kah di sini yang menarik, katanya seperti itu. Tanyanya si bapak debus tadi. Nah, warga yang muda-muda, mereka cenderung nggak tahu gitu. Ya nggak tahu Pak, yang kita tahu sih itu di kebun sebelah. Jadi itu lapangan kecil ya, mungkin sebesar 2 kali lapangan voli segitu. Nah, di sebelahnya tuh pas banget ada kebun yang cukup luas, masih rindang banget, mirip kayak hutan kayak gitu. Nah, di tempat itu, yang kebun itu memang dikenal sama warga itu sebagai tempat yang angker. Tapi waktu itu ya warga nggak berpikir kalau bakal kejadian seperti ini. Toh yang main kan orang-orang pinter juga gitu. Pasti mereka tahu, pasti mereka bisa seperti itulah. Oh gitu ya, si bapak debusnya itu jadi, oh gitu ya, tahu. Akhirnya sedikit tahu gitu ya. Oh ternyata ada tempat angker gitu. Nah, tapi tumben banget loh, saya sering kayak gini tuh bukan sekali 2 kali melakukan hal ini di tempat-tempat yang tergolong angker juga. Tapi kenapa saya di sini bisa gagal gitu? Pasti ada sesuatu yang pernah terjadi di masa lalu atau apa. Itu benar-benar kayak dikorek informasi dari situ. Sampai akhirnya ada salah satu dari perangkat desa waktu itu coba menjelaskan gitu ya, apa yang pernah terjadi, tapi informasinya tuh nggak lengkap. Dan hari itu juga, waktu itu juga dipanggillah beberapa orang sepuh, orang yang kategorinya udah sepuh, yang mungkin tahu banget apa yang pernah terjadi di masa lalu. Datanglah 2 orang bapak-bapak, kakek-kakek lebih tepatnya, ke situ, ikut ngobrol juga di situ sambil ngeteh, sambil ngopi kayak gitu ya. Nah,
si kakek itu cerita, wah zaman biyen iku emang pernah enek kasus, enek tragedi katanya. Zaman dulu tuh pernah memang ada sebuah kasus atau tragedi, tapi itu udah lama banget, kejadiannya sekitar tahun 60-an. Waktu saya masih muda katanya seperti itu. Nah, ditanya lagi, apa Pak yang pernah terjadi Pak waktu itu? Akhirnya si kakek itu cerita, dulu sekitar, ini jadi cerita lagi ya, kita flashback ke masa lalu, sekitar tahun 60-an, ada satu tragedi yang sempat bikin panik warga, dan itu bikin benar-benar warga situ itu merasa ketakutan gitu. Ada salah satu anak kecil waktu itu ceritanya dinyatakan hilang, namanya Mujid. Ya, namanya Mujid. Sorry, gue agak ini ya, mengingat-ingat namanya gitu. Namanya Mujid. Dia waktu itu ceritanya siang hari, lagi main seperti anak-anak yang lain. Tapi setelah sore hari ditungguin, kok ini Mujid kok nggak pulang-pulang. Orang tuanya mulai nyariin gitu kan, mulai tanya-tanya ke tetangganya. Si Mujid mana? Ini nyampe selepas maghrib ya, udah malam gitu. Itu belum pulang, itu aneh banget lah. Belum pernah terjadi seperti itu. Dicari, ditanyain ke tetangga, Pak Mujid mana, Mujid mana? Ditanyain anak-anaknya juga. Tadi main sama Mujid nggak? Iya tadi main sama Mujid, tapi pas siang udah nggak lihat lagi katanya kayak gitu. Ditanya-tanya, nggak ada satu informasi pun yang ngasih tahu di mana sih Mujid itu berada. Ya namanya orang dulu bingung, tahun segitu juga. Ya mungkin ya kayak dari aparat kepolisian juga nggak sebanyak sekarang. Warga juga mungkin nggak terlalu deket dengan hal-hal seperti itu, dengan instansi pemerintahan waktu itu. Mereka pun lebih memilih kayak orang pintar, ditanyain orang pintar, coba dong cariin anak saya. Kebetulan ada dari desa tetangga beberapa orang yang dikenal sebagai orang pintar. Ditanyain ke mereka, Pak nuwun sewu, saya tuh mau nanya, anakku hilang, tapi nggak ngerti di mana gitu. Anakku tuh hilang dan nggak tahu di mana. Bapak mungkin bisa bantuin cariin. Namanya Mujid. Mujid bin ini kayak gitulah, disebutin nama lengkapnya, lahirnya sekian. Kayak gitu. Setelah menunggu kurang lebih, ini orang tuanya Mujid ya, berarti datang ke desa sebelah, ke rumahnya salah satu orang pintar itu. Setelah menunggu kurang lebih sekitar 15 menit di ruang tamu, akhirnya si bapak tadi orang pintar itu keluar. Pak, nuwun sewu, aku ki nggak iso nemu Mujid gitu. Tak delok wis tak terawang tapi nggak ketok. Kayak gitu katanya. Aku tuh nggak bisa nemuin Mujid. Udah saya terawang tapi nggak kelihatan Pak. Jadi mohon maaf ya Pak ya. Beneran saya tuh nggak bisa katanya. Oh ya udah Pak, nggak apa-apa. Nanti gini aja Pak, coba tanya sama si Pak ini gitu. Nah, si bapak yang orang pintar tadi itu kasih tunjuk salah satu tetangganya yang orang pintar juga katanya. Dan bapaknya Mujid mau gimana lagi ya, karena udah meminta pertolongan, bermaksud mau ngasih sesuatu gitu kan. Mau ngasih sesuatu ke si bapak tadi, tapi Pak ndak usah katanya. Saya nggak bisa bantu apa-apa. Terima kasih, ndak usah katanya. Ya udah, akhirnya diambil lagi. Orang tuanya Mujid pun pergi menuju ke rumah yang dimaksud sama si bapak tadi, salah satu orang pintar juga. Ditanyain ke situ, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Pak, saya langsung aja mau minta tolong. Tadi saya dari bapak ini, rumahnya bapak ini, ya rencananya mau minta tolong sesuatu buat nyariin anak saya. Tapi si bapak ini angkat tangan, beliau nggak mampu katanya, nggak bisa ngelihat. Oh baik, nanti saya coba ya Pak ya, bukannya gimana-gimana, saya juga mau nyoba dulu. Namanya siapa, lahirnya kapan, ya nama bapak, nama ibu siapa. Seperti itu ditanyain biasanya. Setelah ditanyain, mereka pun harus menunggu, cukup lebih lama waktu ini. Kurang lebih hampir setengah jam mereka menunggu, dan akhirnya si bapak tadi pun keluar. Saat keluar, jawabannya itu hampir sama. Pak, sejujurnya jawaban saya pun sama dengan bapak itu. Saya nggak bisa nerawang posisinya di mana, lokasinya di mana. Ini kenapa? Entah kenapa susah banget. Dan sebentar ya Pak ya, Bapak tenang dulu. Ada yang ingin saya sampaikan.
Tapi mohon Bapak tenang, jangan terlalu percaya dengan apa yang saya bilang gitu Pak. Jadi begini, pengalaman saya atau mungkin teman-teman yang menggeluti dunia yang sama seperti saya, saat kita mau menerawang seseorang dan itu susah, boleh dibilang itu nggak ketemu di mana. Mohon maaf banget Pak. Itu biasanya orang tersebut itu udah nggak ada katanya. Di situ ibunya mujid langsung, ya Allah, astagfirullahaladzim, jangan sampai kayak gitu, amit-amit katanya seperti itu kata si ibunya. Ojo nganti anakku mati katanya kayak gitu si ibunya. Namanya ibu-ibu panik ya langsung. Nah bapaknya sih terlihat lebih tenang waktu itu, ya semoga ya Pak ya, semoga sih enggak gitu. Katanya iya benar, saya juga berdoa semoga enggak, semoga si mujid ini cepat ketemu. Tapi coba dicari dulu Pak, bener-bener dicari sama orang beneran gitu ya. Cari tuh coba di lokasi yang kebun atau apa kayak gitu. Siapa tahu di sana. Dari kita nggak bisa nembus ke sana karena ada sesuatu. Mungkin seperti itu. Akhirnya bapaknya pun ya udah Pak izin pulang pamit. 2 paranormal itu udah ditanya hari itu. Mereka pulang, diomonginlah ke tetangga, ke Pak RT, ke perangkat desa kayak gitu. Kalau mereka udah nyoba nanya seperti ini, tapi hasilnya tuh nihil. Kata 2 orang pinter itu seperti apa yang tadi diceritain ya, itu nggak bisa ngelihat keberadaan mujid itu di mana. Dan sudah akhirnya dari pihak perangkat desa dan warga itu inisiatif, ya udah kita cari lagi deh. Kita cari lagi, kita perluas gitu ya. Bahkan mungkin sampai ke beberapa desa. Akhirnya warga kompak. Mereka nyebar gitu. Nanya sana sini, nanya sana sini. Pencarian itu dilakuin kurang lebih sekitar 2 hari. Dan nggak ketemu apa-apa waktu itu. Mujid itu nggak ada informasi apapun. Pak pernah ngelihat anak seperti ini, cirinya seperti ini? Nggak ada Pak. Rata-rata semua jawaban itu nggak ngelihat. Udah akhirnya orang tuanya pun udah mulai pasti sedih ya, pasti terpukul, pasti kehilangan. Dan setelah berhari-hari, kurang lebih sekitar 2 minggu, orang tuanya tuh udah, ya udahlah Pak, kita ikhlasin aja ya, kita cuma berdoa semoga mujid bisa pulang gitu, bagaimanapun caranya, kata si ibunya tuh seperti itu. Dan kurang lebih sekitar 2 minggu setelah mujid dinyatakan hilang waktu itu, tiba-tiba ada salah satu warga tetangga, ada salah satu tetangganya, bapaknya mujid itu datang ke rumah. Assalamualaikum. Bu, Pak, ini saya mau ngasih tahu sesuatu. Saya dari rumah Pak RT tadi. Katanya Pak RT nanti mau ke sini. Tapi saya kasih tahu dulu, saya disuruh ke sini dulu katanya. Jadi gini Pak, saya tadi kan ke kebun itu yang di samping lapangan situ. Biasalah saya nyari kayu gitu kan Pak. Dan di sana saya itu nyium bau busuk Pak. Ada bau busuk di sana. Baunya tuh nyengat banget. Dan setelah saya cari, saya puterin, saya deketin, itu saya sampai pada sebuah area lokasi itu di mana ada pohon tumbang di situ. Ada pohon tumbang besar gitu kan. Saya cari-cari gitu, baunya dari mana? Takutnya binatang gitu Pak. Dan ternyata itu ada sebuah kayak gundukan tanah, tapi yang udah kayak ada bekasan cakaran, entah mungkin binatang liar ya Pak ya, anjing atau apapun itu. Dan dari situ itu keluar bau busuk Pak. Nah makanya itu saya ngasih tahu Bapak. Nanti Pak RT katanya mau kesini, mau ngasih tahu juga seperti itu. Takutnya ini ada hubungannya sama mujid. Nah dikasih tahu seperti itu, ibunya mujid langsung nangis gitu. Wah nggak mungkin itu anakku, nggak mungkin, nggak iso mujid nggak apa ya, mujid nggak oleh mati katanya kayak gitu. Mujid nggak oleh mati. Seperti itu. Mujid itu nggak boleh mati katanya, mujid nggak boleh mati. Ibunya udah stres berat kan waktu itu. Dan akhirnya Pak RT pun datang, ngobrol-ngobrol sama keluarganya mujid, gimana kalau misal seandainya itu benar mujid. Kita rencananya sama warga, kita akan ngegali itu Pak katanya. Oh ya silakan. Ayo saya juga mau ikut ke sana. Ibu jangan ikut, ibu di sini aja. Biar Bapak aja yang ikut katanya. Udah akhirnya mereka pun rombongan rame ke area situ, bener aja. Mulai digali sama warga. Galinya pun pelan. Dan di situ warga itu shock.
Wah, iku sikile, iku sikile, iku sikile, iku sikile. Itu kaki katanya seperti itu. Rame gitu kan, udah mulai kelihatan kakinya di situ. Kaki yang kondisinya udah, mohon maaf ya, kondisinya tuh udah busuk gitu. Udah jadi bangkai seperti itulah. Terus dikeduk makin dalam. Kelihatan tangannya. Dikeduk lagi. Kelihatan rambut gitu. Dan akhirnya bener aja. Sosok yang ada di sana, jasad yang ada di lubang itu adalah jasadnya Mujid. Itu dikenali dari kaos, celana, karena kalau badannya itu udah hampir busuk karena udah 2 mingguan ya. Itu udah melepuh kayak gitu. Dan bener aja itu adalah Mujid. Nggak ada yang seperti itu katanya seperti itu. Itu Mujid bener. Kata bapaknya, astagfirullahaladzim, ya bener ini anakku katanya. Iki Mujid. Akhirnya diangkat gitu kan. Diangkat kayak digelarin gitu. Nah ya mohon maaf ya karena baunya udah seperti itu. Warga pun udah mulai tutup hidung kayak gitu kan. Dan akhirnya Pak, kami minta sama bapak-bapak sekalian, kita pindahin Mujid ke pemakaman umum aja. Waktu itu langsung diproses. Siang itu beberapa warga langsung menuju pemakaman umum, bikin lubang ya. Mujid pun kayak dibungkus lagi. Dan langsung siang itu juga dipindahin ke pemakaman yang baru tadi. Nah malamnya itu diadain kayak acara tahlilan kayak gitu. Didoain layaknya kayak orang meninggal bener-bener waktu itu. Udah seperti itu. Dan ternyata setelah kejadian tadi ditemukannya Mujid, ibunya itu baru ngebuka satu cerita. Kalau beberapa hari ini ibunya tuh bermimpi sering didatengin sama Mujid. Jadi ibunya tuh lagi di dapur ya. Ini dalam mimpi ya, dari dapur. Nah tiba-tiba tuh Mujid datang gitu kan. Nah di situ, Jid, kenapa Jid? Nah ditanya seperti itu. Sosok Mujid tadi itu lari keluar rumah. Ibunya pun ngikutin dan Mujid itu larinya ke arah kebun ya, ke arah kebun tadi, kebun yang angker itu. Itu sayangnya ibunya itu ceritanya setelah jasadnya Mujid ditemukan. Sebenarnya mungkin bisa jadi itu adalah salah satu petunjuk ya, kalau Bu, aku kene gitu, aku kene kebun, aku tuh di sini, aku tuh di kebun. Mungkin maksudnya yang ingin disampaikan dalam mimpi itu tuh mungkin seperti itu. Tapi karena ibunya udah terlalu shock berat, akhirnya ya udah ibunya tuh diem aja, bahkan nggak cerita ke suaminya kayak gitu. Ya udah, singkat cerita itu selesai. Akhirnya udah akan dimakamin. Di situ warga desa mulai ya namanya, oh iya sorry gue lupa tadi. Kondisi jasadnya Mujid itu sangat mengenaskan. Antara kepala dan badan itu pisah, lepas, putus lehernya itu, kayak gitu. Ngelihat kondisi mayat yang seperti itu, warga pun panik gitu ya. Udah ini bener-bener kayak sesuatu yang sangat darurat ya. Ada sesuatu yang nggak bener yang terjadi di kampung ini, katanya seperti itu. Kata Pak RT dan kata perangkat desa. Mereka berembuk semuanya. Ini gimana nih caranya? Pasti ada yang nggak bener nih. Ada yang melakukan sesuatu, katanya seperti itu. Dan akhirnya rapat pun bubar ya. Yang jelas seperti itu. Kita harus lebih waspada. Intinya seperti itu doang dari rapat itu. Tapi setelah itu, perangkat desa itu kayak ngebentuk kayak semacam tim bayangan. Bukan, tim bayangan keren banget ya. Ada tim khusus gitu. Ini untuk melakukan investigasi. Dia untuk mengawasi siapa aja orang-orang yang dicurigai berpotensi melakukan hal keji seperti itu. Dan di sana ada beberapa nama. Salah satunya itu adalah Kahar. Salah satunya adalah Kahar namanya. Itu adalah seorang pemuda yang badannya cukup gede. Dan kenapa perangkat desa itu curiga ke dia? Karena si Kahar ini, dia itu terkenal sedang melakukan sebuah ilmu. Dia sedang mendalami sebuah ilmu hitam. Intinya seperti itu. Akhirnya udah kecurigaan, salah satunya itu tadi ya ke Kahar. Dan orang-orang tadi akhirnya memulai investigasi kepada si Kahar tadi. Setiap hari diawasin secara diam-diam.
Dan itu berlangsung selama beberapa hari kemudian. Dan waktu itu, waktu rapat besar, itu Kahar itu datang ke situ juga gitu. Sebagai salah satu warga, ya dia datang ke situ. Dan dia ternyata jadi salah satu yang... Sebentar ya, ngopi dulu. Dia menjadi salah satu seseorang yang dicurigai. Akhirnya udah, pengawasan pun dimulai. Beberapa hari kemudian, salah satu warga itu melihat Kahar itu lagi main-main, lagi bercanda-canda dengan beberapa anak yang ada di sana. Main di lapangan, sekitar lapangan situ. Wah, di situ ada Kahar, kita awasin terus gitu. Ngasih tahu ke teman-temannya, ya udah kita awasin terus, kita liatin apa yang terjadi. Terlihat kayak Kahar itu kayak nyuruh pulang pas udah agak lama ya, nyuruh pulang beberapa anak yang ada di situ. Udah kayak cuman gini doang ya, gestur aja ya, karena ngawasinya kan dari kejauhan. Ini cuman gini doang, dan beberapa di antara mereka itu mulai pulang. Sampai tinggal 2 orang anak ada di situ. Masih ngobrol-ngobrol, masih main-main gitu ya. Main apa itu nggak disebutin sama Pak Mustamim. Dan salah satu dari mereka pun akhirnya pulang. Tinggal 1 anak di situ. Tinggal 1 anak. Ini yang ngawasin itu kayak udah mulai tegang gitu. Wah, ini apa yang terjadi? Ini apa yang terjadi nih? Mereka berharap si anak tadi itu juga pulang. Udah diawasin terus. Nggak lama setelah itu, terlihat Kahar sama anak itu kayak jalan ke arah kebun. Kebun di mana Mujid ditemukan. Di situ. Dibawa ke sana sambil bercanda-canda bawanya gitu ya. Dibawa ke sana dan 4 orang ini tuh ngikutin. Mereka tuh nyebar dari beberapa titik. Udah salah satunya itu masuk ngikutin di situ tapi jaga jarak pelan-pelan banget. Dan di sana Kahar sama anak tadi itu berhenti di sebuah titik. Di mana di situ ada pohon tumbang yang kurang lebih panjangnya itu sekitar 4 meter, di mana jasad Mujid itu pernah ditemukan di situ. Mereka terlihat ngobrol di sana. Si Kahar tuh kayak nunjuk-nunjuk ke atas gitu. Mungkin seolah-olah kayak nunjukin, oh itu burung apa gitu. Ditungguin sama yang ngawasin tadi kan. Gak lama setelah itu, si anak tadi yang anak kecil itu dipiting begini ya, lehernya tiba-tiba gitu. Lagi nunjukin ke atas begini, terus langsung dibegini, dibanting, lehernya tuh ditaruh di atasnya si pohon yang tumbang tadi. Ditaruh di situ dan Kahar itu nyabut goloknya begini. Pas lagi begini, yang si orang tadi itu langsung woi gitu, langsung diteriakin kan, woi Kahar katanya. Kahar sing bener ae kowe, sing bener ae kon katanya. Si bener ae kon. Kayak gitu ketahuan dah, yang lain juga itu kan. Woi gitu teriak-teriak. Wah, Kahar panik gitu kan, dia bangun, si anak tadi lari dari situ, menjauh dari Kahar. Nah, udah akhirnya yang 4 itu, wah kamu nggak bener nih, kamu nggak bener, berarti kamu pelakunya yang ngebunuh si Mujid itu kan katanya. Si Kahar nggak ngejawab apa-apa, dia cuman rene, maju kape, katanya kayak gitu. Sini maju semua, duel, bertarung kata si Kahar itu seperti itu. Dia tetap megang goloknya. Beberapa orang itu kan mereka juga bawa golok ya, namanya orang kampung dulu kan. Kebetulan salah satu kegiatan sehari-harinya tuh kayak nyari kayu atau nyari apapun, kayak golok atau apa itu udah jadi kayak sesuatu yang nempel. Mungkin kalau orang sekarang bawa HP kayak gitu ya. Ya itulah seperti itu, orang dulu tuh bawanya golok kayak gitu. Itu mereka duel berempat, bukan duel ya, tapi mereka bertarung, dikeroyok si Kahar itu. Dan sialnya yang 4 orang itu kalah. Ada yang kena bacok di tangan, tapi ada salah satu yang sempat kabur ke kampung. Tolong Kahar, kenapa? Sing mateni Mujid iku Kahar katanya. Yang ngebunuh Mujid itu ternyata si Kahar. No, warga wah rame nyebar langsung kan. Digeruduk itu kebun tadi, si Kahar masih kondisinya di situ, dikerubutin sama 3 orang. Wah, datang warga makin rame. Kahar posisinya makin kejepit, dia benar-benar berdiri di tengah-tengah situ, di dekat pohon yang tumbang tadi. Warga itu udah mulai, wah ternyata kowe ki, ternyata kon gitu. Kayak gitulah, udah mulai
apa ya, kayak mungkin kawan-kawan juga pernah lihat ya, gue sih ngebayanginnya kayak maling yang ketangkep di kampung gitu, kondisinya tuh seperti itu. Wah, udah mulai ada yang lempar, udah mulai ada yang mukul kayak gitu kan, tanpa apa ya, tanpa pengadilan yang jelas ya. Itu namanya kayak ya hukum masyarakat gitu kan, kejam kan biasanya. Ada yang mukul, ada yang wah bawa balok kayak gitu. Itu bener-bener digebukin kayak gitu. Kahar pun masih ngelawan di inin pakai golok gitu kan. Wah, warga mundur, serang lagi sama warga gitu. Yang parah kan pakai batu ya, jarak jauh juga bisa kena. Itu pakai batu, ada yang kena kepalanya, ada kena badannya, ada yang ditusuk pakai apa namanya, kayak bambu runcing kayak gitu. Tapi Kahar tuh masih berdiri, dia masih keker gitu, kayak nggak terjadi apa-apa. Anehnya tuh itu. Diserang lagi nanti, tapi sebelum itu, pas warga lagi marah, Pak RT sama perangkat desa itu datang ke situ. Tunggu dulu, jangan langsung seperti itu. Belum tentu Kahar yang salah katanya. Ditanya, Har, kon sing mateni Mujid nono. Dudu, jadian kayak gitu. Bukan saya yang ngebunuh Mujid. Nggak ngaku. Ya udah, si anak tadi, sini kamu sini. Kamu tadi diapain sama Kahar? Jawab jujur katanya. Tadi saya dibeginiin, dipiting, terus habis itu dijatuhin ke pohon. Terus saya mau digolok katanya seperti itu, saya mau dibunuh. Kata si anak tadi seperti itu. Akhirnya perangkat desa pun ya, wah bener nih, warga sih terutama. Warga yang udah nggak tahan, udah gregetan, udah pasti ini seperti itu. Akhirnya dihajar tuh Kahar, jebret. Berdarah, Kahar pun kelelahan, akhirnya tumbang jatuh. Tapi tenaganya tuh masih ada, masih nahan-nahan begini ya. Tapi itu nggak berhenti, diserang terus cukup lama, ada setengah jam kali. Sampai dia pakai batu besar, bang, kena kepalanya. Tapi ya, Kahar termasuk orang yang kondisinya tuh masih kuat, meskipun udah dihajar seperti itu. Dan ada salah satu kerabat dari Mujid, itu yang mungkin adalah orang-orang yang paling sakit hati ya atas meninggalnya Mujid itu memprovokasi untuk bakar aja katanya, bakar gitu. Dan ternyata udah ada yang bawa minyak waktu itu, minyak tanah zaman segitu ya. Udah ada yang bawa minyak, langsung disiramin ke Kahar situ. Sebadan-badannya disiramin gitu. Ini gimana nih? Bakar. Warga yang lain itu ngumpulin ranting ditaruh di situ. Nyalain, bleb, nyala. Kahar pun kebakar di situ. Apinya tuh bener-bener kayak sekujur badan ya, karena udah nempel sama baju, sama celana, sama ininya ya, sama kulit-kulitnya. Itu udah nyala, kebakar. Kahar pun bangun. Kondisinya tuh nyala tuh begini-begini, kayak dia masih megang golok ya. Ini masih begini kayak nantangin gitu. Itu kayak apa ya, manusia api lah, jadi manusia api seperti itu. Begini nantang, dihajar lagi sama warga. Bung, jatuh lagi. Disiram minyak lagi, tambahin pakai ranting kayu. Apinya tuh makin gede, dan itu cukup lama, berapa menit gitu ya, sampai Kahar itu benar-benar nggak bergerak sama sekali. Dia hanya terbujur kaku di sana, badannya kebakar, gosong, dan proses pembakaran itu berlangsung cukup lama, sekitar 2 jam. Dan sampai api, yang namanya api itu benar-benar padam, itu ditungguin sama warga di situ sampai benar-benar padam. Dan ya boleh dibilang badannya Kahar itu kayak udah jadi debu kayak gitulah, udah jadi abu, tapi abu masih kasar ya, warnanya udah hitam semua kayak gitu, kurus, kaku. Ada yang aneh di sana, semua badannya itu gosong kecuali rambutnya. Rambutnya Kahar itu nggak kebakar sama sekali. Rambutnya itu masih utuh, hitam. Rambutnya panjang segini, sebahu. Dan masih utuh. Nggak ada sehelai pun yang kebakar. Cuman kotor ya, kotor karena abu itu tadi. Udah akhirnya warga, udah ini gimana nih? Kuburin. Akhirnya dikuburin. Warga ngegali tanah. Kahar diambil, ditaruh di lubang itu. Dikuburin sama rambutnya pas ditarik tuh lepas ya. Diambil sama warga, ditaruh di situ, ditutup tanah, dikasih kayu, batu nisan gitulah. Dan ya
si perangkat desa itu bilang, sebenarnya hal ini tuh nggak harus terjadi katanya. Ini kenapa? Karena jujur aja belum tentu Kahar itu adalah pelakunya, belum tentu kan. Tapi ini ya udah terjadi gitu ya. Ya udahlah, anggap aja kasus ini selesai, intinya seperti itu waktu itu. Akhirnya warga pun bubar ke rumah, dan setelah itu masalah nggak selesai. Ada teror yang terjadi malam harinya. Sebenarnya warga itu dari awal udah ada ketakutan ya. Ketakutan yang secara natural itu muncul gitu. Wah, ngelihat kondisinya Kahar yang seperti itu, warga tuh jadi mikir yang aneh-aneh. Wah, ini nanti kalau misal bangun atau ngegangguin warga kayak gimana gitu ya. Dan bener aja, hal itu pun terjadi. Kurang lebih selepas Isya waktu itu, masih sore kan ya. Mungkin tapi kalau di zaman dulu di desa seperti itu ya, mungkin itu kategorinya udah malam banget karena udah sepi. Sekitar jam 8 malaman, mungkin waktu itu orang-orang udah pada di dalam rumah kan. Mereka udah mulai ketakutan. Obrolan-obrolannya pun seperti itu, serem begini. Dan udah agak malam lagi, kurang lebih sekitar jam 9 atau jam 10 malam. Ada salah satu warga itu yang ngedenger ada bunyi serak. Rumah mereka tuh masih pakai rumah geribik ya, rumah dari anyaman bambu. Jadi kalau misal ada orang lewat di samping rumah, ya itu bakalan kedengeran banget. Dan waktu itu srek itu suaranya kayak orang jalan tapi agak diseret begitu. Dan ada suara yang cukup dalam, itu bilang seperti ini, tak pateni kabeh kon, kayak gitu. Dan suara itu kayak deket banget dari anyaman bambu ya, tapi dari sisi luar. Tak pateni kabeh kon, tak bunuh semua kalian, katanya seperti tak matiin semua kalian. Itu seperti itu. Dan banyak yang mengaku yang ngedengar suara itu nggak cuma satu orang, nggak cuma satu keluarga ya, tapi ternyata beberapa keluarga, hampir setiap rumah itu didatengin. Tak pateni kabeh kon, kayak gitu suaranya. Udah, warga panik, mereka pun ngumpul lagi. Ngumpul pun biasanya kan malam hari ya, bapak-bapak ini nggak mau katanya, istrinya itu pada nggak mau ditinggal di rumah. Enggak pak, Pak RT kalau mau ngumpul jangan malam, siang aja katanya. Oh ya udah siang, sore katanya, sore. Nah sore mereka tuh ngumpul jam 3 jam 4 ngumpul. Ini apa yang terjadi ya? Kok ada hal seperti ini yang mengganggu masyarakat, katanya seperti itu. Kita adain ronda aja Pak RT. Ya udah setuju, kita adain ronda, tapi bener-bener ronda ya. Kan memang biasanya udah ada ronda, tapi kan suka-suka ada yang berangkat, ada yang enggak. Tapi ini kita bener-bener ya, kita bagi tugas. Di situ pun dibikin sebuah jadwal, tugas gitu ya tiap harinya. Dan satu malam itu ada 7 orang yang jaga. Dan di malam pertama mereka bertugas yang 7 orang itu mereka akhirnya melihat sosok yang bilang tak pateni kon. Itu mereka ngelihat itu, dan itu adalah sosok hitam kurus kayak orang kebakar, dan itu mirip banget dengan sosoknya Kahar waktu setelah dibakar sama Masa waktu itu. Itu mirip banget kayak gitu. Ada rambutnya segini dan rambutnya itu masih utuh. Orang itu bawa golok. Katanya wujudnya seperti itu, dan itu keliling ke rumah ya. Dan yang 7 orang itu akhirnya pada pulang ke rumah masing-masing. Keesokan harinya dirapatin lagi, Pak RT, semalam kita ngelihat Kahar jalan-jalan. Itu bener Pak RT, yang jalan-jalan lewat ke rumah-rumah itu mirip banget sama kayak jasadnya Kahar yang habis kebakar, katanya seperti itu. Ya udah, akhirnya warga pun, waduh gimana ya udah nih kita jaga di rumah masing-masing aja, katanya seperti itu. Akhirnya mulai hari itu rondanya baru selesai, baru 1 malam dibentuk selesai, dan ya bapak-bapak itu diminta udah standby aja di rumah masing-masing. Kalau misal ada apa-apa teriak aja, nanti warga datang, seperti itulah. Intinya seperti itu, dan itu berlangsung kurang lebih sekitar 40 hari teror itu. Setelah 40 hari itu semuanya udah normal, warga juga udah mulai, ketakutannya udah mulai hilang bertahap ya.
Mungkin itu pengaruh juga, akhirnya teror itu pun hilang dengan sendirinya setelah 40 hari itu. Udah setelah itu warga menjalani kehidupan dengan normal seperti biasanya. Dan gue takut kelupaan nih. Oh iya, semenjak hari itu cerita tadi kan nyebar ya ke warga-warga kampung lain di sekitar situ. Akhirnya nyebar lagi. Dan mulai hari itu, mulai Kahar dikubur di situ, itu sebenarnya banyak orang asing. Maksudnya orang asing bukan warganya kampungnya Pak Mustamim itu di situ. Banyak yang datang ke sana ke arah kebun, dan ternyata pas ditanya, "Pak, lagi nyari apa?" gitu. "Oh, enggak nyari apa-apa," katanya. "Lah terus ngapain kesini, Pak?" "Oh, enggak apa-apa, saya jalan-jalan aja." Nah, selidik punya selidik, ternyata ada informasi kalau orang-orang yang datang ke situ itu sebenarnya mau ngambil rambutnya Kahar. Rambutnya Kahar yang masih utuh waktu dibakar. Katanya itu bisa buat ilmu kekebalan atau apalah seperti itu, semacam itu. Katanya seperti itu, dan banyak banget. Makin banyak orang-orang datang, dan akhirnya warga pun sepakat. Ini, hutan ini, kebun ini, nggak boleh dimasukin sama siapapun. Kecuali warga kita sendiri ya, itu nggak boleh dimasukin sama siapapun. Dan ya mulai hari itu akhirnya itu dijaga, itu benar-benar kayak ditutup sama warga. Cerita ini nggak boleh rame, kebun ini nggak boleh didatengin sama siapapun selain warga kita sendiri, katanya seperti itu. Nah udah mulai hari itu cerita itu ditutup. Dan ternyata kalau misal efeknya ya, impactnya, kalau misal ada orang yang ingin, jadi hampir semua ilmu kekebalan kalau dilakukan di sekitaran situ, di area situ, ilmunya itu katanya bakal kalis atau bakal hilang ya. Salah satu contohnya itu tadi, kelompok debus yang ingin atraksi di situ itu bisa gagal ya gara-gara itu ya. Apa yang sebenarnya terjadi juga wallahu alam nggak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Bener atau enggaknya juga nggak tahu. Tapi itu kayak kecurigaan warga ya, seperti itu. Jangan pernah bermain ilmu di area sini. Kenapa? Karena itu akan diambil, akan diserap sama Kahar. Katanya seperti itu. Wallahu a'lam. Apa yang sebenarnya terjadi, apa yang ya bekerja di balik itu semua, gua dan Pak Mustamim juga nggak tahu. Seperti itu. Ya kurang lebih seperti itu ceritanya. Ini durasinya udah cukup panjang banget. Terima kasih buat kawan-kawan yang udah mau dengerin, udah mau nonton cerita ini. Gue mohon maaf misal ada salah-salah kata atau ada sesuatu yang salah saat ngebawain cerita dan itu bikin gak nyaman bagi kawan-kawan, ya mohon dimaafkan. Lagi-lagi ya masih banyak kekurangan ya gue dalam ngebawain sebuah cerita. Terima kasih sekali lagi buat kawan-kawan, jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Ya semoga kita semua diberi kemudahan rezeki ya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.